Pukul 4.40 dini hari, Zaporizhia diguncang. Dua jenis senjata dalam satu serangan, bom terarah dan drone menghantam pusat kota. Satu rumah hancur total, seorang pria berusia 67 tahun tewas, dan ini bukan satu-satunya sasaran malam itu. Tanggal 27 Juli 2026 mencatat eskalasi baru dalam konflik Rusia-Ukraina. Serangan udara yang dilancarkan pada dini hari menyasar 3 wilayah strategis sekaligus, Zaporizhia di selatan, Sumy di timur laut, dan Dnipro di tengah. Pola serangan menunjukkan peningkatan penggunaan kombinasi bom terarah dan drone bunuh diri. Mengapa ini penting? Zaporizhia bukan sekedar kota biasa. Letaknya yang dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, Zaporizhia NNP, menjadikannya titik rawan dengan konsekuensi global jika terjadi insiden. Sementara Sumy, yang berbatasan langsung dengan Rusia, menjadi pintu gerbang serangan lintas batas yang terus meningkat intensitasnya. Di Zaporizhia, pasukan Rusia menggunakan 2 metode serangan terpisah dalam satu malam. Bom terarah pertama menghantam sebuah rumah pribadi di pusat kota. Dengan akurasi yang sangat tinggi, ciri khas bom terarah berpanduan GPS, rumah tersebut hancur total. Seorang pria berusia 67 tahun menjadi korban jiwa. Serangan kedua dilakukan oleh drone yang menargetkan sebuah gedung apartemen. 2 warga, perempuan 53 tahun dan pria 52 tahun terluka akibat serangan ini. Namun kabar baiknya, seorang pria berusia 22 tahun dievakuasi hidup-hidup dari bawah reruntuhan rumah pertama. Kondisinya dilaporkan stabil. Di Sumy, eskalasi lebih masif terjadi. Sedikitnya 7 bom terarah dijatuhkan dalam satu malam. Sasaran, permukiman warga dan fasilitas publik. 5 warga sipil dilaporkan mengalami luka-luka. Beruntung, tidak ada korban luka parah. Serangan tidak berhenti di kota. Drone Rusia juga menyerang sebuah peternakan sapi perah di komunitas Duboviazivka. Beberapa ekor sapi mati, sebagian lainnya terluka. Di lokasi, ditemukan mesin drone jet di samping bangkai seekor sapi. Ini menunjukkan penggunaan drone varian jet, berbeda dengan drone propeller yang umum digunakan. Drone jet memiliki kecepatan dan daya hancur lebih tinggi, namun kurang manuver. Pilihan senjata ini mengindikasikan target telah diidentifikasi sebelumnya, bukan serangan acak. Di Dnipro, serangan drone memicu kebakaran di permukiman penduduk, dan di Sumy, drone juga menyerang pusat perbelanjaan dan perusahaan lokal, menyulut kebakaran besar. Pola serangan ini menunjukkan strategi pukul dan lari, dengan sasaran bervariasi, dari infrastruktur sipil hingga aset ekonomi. Apa dampak dari serangan 27 Juli 2026 ini? Pertama, dari sisi kemanusiaan, dalam satu malam, 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka di Zaporizhia dan Sumy. Ini adalah bagian dari pola serangan yang terus meningkat terhadap warga sipil. Secara strategi, serangan ini terjadi bersamaan dengan klaim Rusia bahwa mereka telah menguasai pemukiman Shevchenko di Donetsk. Ini adalah upaya untuk menekan Ukraina di 2 front, darat dan secara simultan. Implikasi geopolitik, serangan terhadap Zaporizhia yang dekat dengan PLTN kembali memicu kekhawatiran internasional. Setiap eskalasi di wilayah ini berpotensi memicu respons dari IAEA dan komunitas global. Ini bukan sekedar pertempuran lokal, ini adalah game of chicken dengan risiko kecelakaan nuklir. Proyeksi ke depan, serangan seperti ini akan terus berlanjut selama jalur pasokan militer Ukraina masih menjadi target. Rusia menggunakan drone dan bom terarah sebagai force multiplier, senjata presisi yang relatif murah
namun berdampak psikologis besar. Mari kita rangkum. Serangan 27 Juli 2026 ini menunjukkan 3 hal penting. Pertama, Rusia menggabungkan bom terarah dan drone untuk meningkatkan presisi dan jangkauan serangan. Ini adalah pola baru yang mulai sering digunakan sejak pertengahan 2026. Kedua, target sipil terus menjadi sasaran. Rumah, apartemen, peternakan, pusat perbelanjaan. Ini adalah strategi perang psikologis untuk menekan moral dan ekonomi Ukraina. Ketiga, serangan udara ini adalah bagian dari operasi simultan di darat, menciptakan tekanan di 2 front yang berbeda. Bagaimana Ukraina merespons serangan ini? Apakah taktik baru ini efektif dalam jangka panjang? Ini akan kita bahas di video berikutnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk analisis militer dan geopolitik lebih dalam. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap waspada, tetap kritis.